Sekarang, mari kita berkunjung ke rumah tetangga kita yang agak jauh, yang lebih jauh, yang jauh sekali. Kita menuju ke rumah tetangga kita di negeri seberang, di Inggris, Penguin. Alamat websitenya penguin.co.uk dari United Kingdom, Inggris ya. Dan inilah tampilannya, rumah mereka, khas Penguin. Pertama logo Penguin, kemudian yang kedua warna orange. Kita lihat secara sepintas dulu, kita scroll ke bawah ya, isinya apa saja. Header image, dengan judul ini, judul utamanya, lalu beberapa yang fitur-fitur artikel yang kedua, ketiga, keempat. Yang langsung mencolok mata adalah tidak ada slider, tidak ada slide image gambar yang bergerak-gerak ya. Hanya satu ini, fokus di sini. Satu topik yang utama ini. Yang lainnya, kedua, ketiga, keempat, silakan dibaca, tersedia. Lagi pula, slide image, slider, siapa pula sebetulnya orang yang punya waktu untuk menunggui gambar ini bergerak-gerak sampai 3, 4, bahkan ada yang 5 itu ya. Orang pengen lebih baik pilih satu fokus, lalu yang lain-lainnya berikutnya. Kita ke bawah. Oke, the books everyone is talking about. Jadi perhatikan bagaimana Penguin tidak memakai kata-kata seperti bestseller, latest books, buku terbaru, buku paling laris, segala macam. Tapi lihat, the books everyone is talking about. Buku yang diomongin oleh semua orang. Ya artinya pasti artinya buku yang apa yang best atau yang apa ya famous, dan ini buku-bukunya ya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Tidak semuanya lah, satu-satu saja. Reasons for Hope. Ini artikel dari beberapa pengarang. Jadi Penguin tuh punya fokusnya selalu produknya, bukunya, dan pengarangnya. Karena memang pengarang itu orang-orang besar semua ya, penulis-penulis bagus, hebat. Ini salah satu pengarang cerita mengenai lockdown, lockdown. Oh, Reason for Hope. Jadi semuanya bicara tentang pandemi. Ya kan, menarik kan? Pengarang menulis sesuatu tentang pandemi yang tidak langsung berkaitan mengenai bukunya. Nanti kita akan lihat karangannya seperti apa ya. Ya, exciting must reads for 2021. Buku-buku yang wajib dibaca pada tahun 2021 dideretkan produknya. Features, beberapa artikel, 30 things you can use. Ada 13 benda yang bisa kamu pakai sebagai pembatas buku. Ini pasti menarik nih, iseng nih. Kemudian di bawahnya books better than chocolate. Oh, karena Paskah ya, bukan karena Valentine. Buku yang kurang ajar nih, iseng banget. Books better than chocolate. Wah, buku yang lebih enak, lebih bagus daripada coklat. Videos, pasti ini ke YouTube-nya mereka. Kita juga udah punya features. Ini pengarang terkenal nih. Semuanya terkenal yang ini. Nanti kita lihat ya. Aduh, berikut lihat ya, desainernya hebat ya. Kreatif ya, bikin diagonal gini. Di antara alur dari atas ke bawah, tiba-tiba di tengah kita dapat sesuatu yang uh, menyimpang. Awal itu menyenangkan, menyegarkan jiwa. Luar biasa nih desainernya. Best selling audiobooks, jadi mereka punya audiobooks juga. Obama dan yang lain-lainnya. Author interviews, wawancara dengan pengarang. Shop, waduh bagus nih, bannernya bagus nih. Shop, lihat bagus ya. Bukunya, buku-buku yang bagus itu ditata dengan bagus, difoto dengan bagus juga. Buku-buku anak, wah keren buku anak. Exciting children books. Ini serial, Jack Reacher, Shopaholic, Diary of a Wimpy Kid. Kayaknya semuanya udah diterjemahkan ke Indonesia juga deh. Gramedia Mizan, lalu ini events. Oke, nanti bisa kita lihat ya. Selalu ya, pengarang mereka. Oke. Sekarang kita akan masuki beberapa ruang yang terpentingnya ya. Yang pertama kita lihat artikel utamanya seperti apa, terus kita lihat produknya, bagaimana produk ditampilkan oleh Penguin. Terus ketiga, salah satu artikelnya bagaimana.
Produk sudah. Ini tadi ada artikel yang menarik, feature-nya. 13 benda yang bisa kamu pakai sebagai pembatas buku. Lalu video, nggak perlu lah pasti itu. Ini kita lihat, ya, tokoh terkenal juga. Ini explore, author interviews, shop. Shopnya kita lihat shopnya Canisius seperti shopnya Canisius, shopnya Penguin seperti apa. Kita lihat salah satu display buku anaknya. Event saya kira tidak perlu, sudah jelas lah. Lalu kita lihat bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka, our company, getting published-nya, bagaimana mereka menawari orang-orang atau memberikan informasi kepada calon-calon penulis yang yang ingin bukunya diterbitkan oleh Penguin. Itu carriers kita lihat ya. Atau mungkin ya work with us maksudnya apa? Bekerjalah bersama kami. Apakah itu lowongan pekerjaan atau apa? Lihat ya. Oke, pertama ini yang header utama, sorot yang paling utama ya ini. Isinya Jupatil, oke. Jupatil Patel memenangkan hadiah. Jadi ini salah satu pengarangnya sepertinya. Pengarangnya, oke. Ini berita pendek saja. Nah, pendek banget. Terus ada rekomendasi artikel yang lainnya. Di dalam artikel ini ada link tautan menuju produk-produknya Penguin, halaman website Penguin, bukunya juga Penguin ya. Oke, good. Kemudian ini bukunya ditampilkan begini dengan struktur yang seperti kita lihat ini. Buy from, oh ada hardback, ada ebook, ada audio ya. Buy from, berarti oke, jadi mereka Penguin produknya itu bisa dibeli di tempat lain, Amazon, Blackwell dan seterusnya. Bahkan mereka tidak langsung berjualan ya, diarahkan ke website lain yang spesialis menjual buku, mendistribusikan buku mereka. Ebook, coba kita lihat, buy from, oh ya, oh ebook, oke, saluran jualnya lain, distribusinya lewat saluran lain. Ini lalu oke, lead, deskripsi, dan ini blurbs, komentar, rekomendasi, review, siapa yang membuat. Lalu ada sedikit mengenai biografi pengarang. Nah, selesai. Oke, kita tahu lah kira-kira seperti apa. Dan sistem yang distributornya mereka ini ya, semua nama-nama besar ya. Amazon, Apple Books, Hive, Kobo, dan tadi Amazon juga untuk produk buku cetaknya ya. Oke, produk sudah kita lihat. Sekarang ini salah satu artikelnya, Reasons for Hope. Pengarang cerita bukan mengenai bukunya langsung, tapi mengenai pandemi, mengenai COVID, mengenai kehidupannya di rumah. Oke. Di awal, di keterangan di kayak sinopsisnya, ada link menuju ke produknya. Jadi, ini pengarang ini mengarang buku apa gitu. Lalu, aduh ini desainnya bagus banget. Desainnya bagus banget ya. Gambar, judul, sinopsis pendek, nama pengarang, tanggal, icon yang bagus ke social media untuk sharing, social sharing. Ada drop cap-nya, lalu font tipografinya khas Penguin. Ya. Aduh, sebetulnya pengen banget. Coba teman-teman sempatkan untuk membacanya. Ini menarik banget nih. Kalau lihat dari depannya dengan ujungnya itu, oh man, bagus nih, bagus cerita yang bagus nih. Bener-bener dia sharing mengenai kehidupannya. Dia nggak nyinggung sama sekali mengenai bukunya. Tapi kita mendapat hiburan dari membaca kisah ini. Dan karena dia yang menulis artikel ini adalah penulis, bagus banget nih, bagus banget. Pilihan katanya bagus banget ya. Oke, itu ya. Jadi ada rujukan kepada bukunya mereka. Penguin tidak lupa membuat rujukan itu. Berikutnya, ini tadi yang saya bilang menarik itu ya, 13 benda yang bisa kamu pakai sebagai pembatas buku. Lihat nih. Ada karcis, sobekan kertas, daun, daging, makanan. Kadang-kadang saya kalau lagi baca buku, pembatas buku saya apa? Piring atau laptop gitu. Atau lantai. Oke. Ya, oh ya ini. Ini lucu-lucu nih. Ini lucu nih. Jadi, uh, uh, oke 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 oke.
Jadi ini ringan banget ya, seperti yang dibuat oleh di blognya Mizan juga, tulisan-tulisan ringan. Nah, mengenai buku masih sangat berkaitan. Ini luar biasa. Dan oke, content writer-nya Penguin tuh pinter, bikin apa, bikin judul, bikin summary kayak gini tuh. Jadi ketika kita membacanya pun jadi ikut ketawa banget, memperkuat kesan lucunya. Oke, ini tadi si Twitternya. Nah, ini salah satu buku andalan Penguin beberapa waktu yang lalu, pengarangnya seperti ini. Didesain dengan baik dan ini wawancara. Oh, foto yang bagus ya, foto yang bagus. Ya, tuh. Ada audio SoundCloud. Oke, podcast. Penguin punya podcast. Good. Kita juga bisa bikin ini seperti ini kalau mau. Oke, dan perhatikan ya, di dalam artikel ini wawancara tuh ada banyak eh, link, ada banyak tautan ke produk-produk Penguin. Artikel-artikel Penguin. Ini Emma Dabiri ada halamannya, Don't Touch My Hair ada produknya. Ini juga ya tuh, Toni Morrison juga ya, karena semua pengarang besar kayaknya ada terbitin di Penguin deh. Tuh. Nah, ini mereka tidak sungkan juga memberikan tautan ke tempat lain, ke website lain. Fair lah, bagus lah, itu bagus. Jadi memperlihatkan bahwa sebuah website itu dia juga selain sibuk dengan dirinya, dia juga memperhatikan dunia luar dia. Bagus, itu sangat bagus efeknya nih. Banyak link tuh bagus. Asal jangan terlalu banyak. Oke, saya kira ini bagus ya. Topik yang bagus ditulis oleh editor yang bagus mengenai author pengarang yang bagus. Ini salah shopnya, tokonya Penguin. Jadi mereka tadi menjualkan buku lewat distributor-distributor yang spesialis, baik e-book maupun buku cetak. Lalu mereka sendiri punya store seperti ini yang berjualan yang khas Penguin. Jadi buku yang disampul secara khusus, cloth bound classics. Lalu ini ya, tuh ya, bundling-bundling khas. Oh, maka harganya pun nggak tanggung-tanggung. 50 pound sterling itu berarti ya, berapa? 800-900 ribu ya? Oke, kalau ada juga yang mau beli kayak gitu, yang mau menghabiskan uang untuk produk seperti ini ya. Tapi memang bagus ya. Bagus banget, bagus banget. Oke, tutup. Lady Birds ini tadi yang buku anaknya. Buku anaknya juga sama ya, tidak ada slider, tidak ada slide image. Fokus satu, terus yang lain-lainnya. Pengunjung website pasti membaca yang akan Anda tampilkan, meskipun tanpa slider. Oke, jadi slider, sorry balik. Jadi slider itu populer, sampai sekarang masih populer, masih dipakai di banyak website. Tren ini sudah mulai beberapa tahun yang lalu. Tetapi ini tidak wajib, karena tren itu bisa berubah gitu ya. Dan saya kira Penguin melakukan sesuatu yang masuk akal menurut saya, bisa difahami. Kenapa tanpa slider? Memang tidak perlu slider, tidak terlalu perlu. Oke, ini buku-bukunya pasti bagus lah ya. Ya, desainernya bener-bener jempol nih Penguin ya. Jempol banget, jempol banget. Buku anak-anak ya covernya dibikin seperti yang akrab dengan anak-anak, yang serius dibikin serius gitu ya. Oke, Lady Bird, About Us. Oke, ini sejarah kami gitu ya, profil perusahaan. The one you can put down, the one you'll never forget. The one you listened to this morning, the one you're cooking from tonight. Oh, ya. Jadi ini nyombong dia, Penguin nyombong dia. Pokoknya buku kami itu kan yang nggak pernah bisa kamu letakkan di meja, pengen dipegang terus, gitu. Yang nggak pernah bisa kamu lupakan. Gitu. Terus yang kamu dengarkan pagi ini, yang kamu jadikan pedoman ketika kamu malam ini memasak, buku resep ini dan audiobook. Ya, gila ya. Bagus banget, bagus banget, bagus banget. Jadi nggak seperti yang punya kita ya. Punya kita kan rumusannya kaku banget gitu ya. Formal banget, kayak pidato presiden gitu ya. Kalau ini bagus banget. Ya, sangat hangat, sangat hangat. Dia bercerita, dia menyombongkan diri tapi tanpa membuat kita benci padanya.
Lalu dia bercerita, some time ago in 1934, persisnya tahun segini, a founder was waiting for the train. Wah, ini kayak nonton film nih. Kita kayak nonton film, gitu. Lalu di bawahnya mereka cerita mengenai logonya yang ikonik itu, mengenai buku-bukunya, lalu mereka punya imprint, ya. Oke, saya sebagai pengunjung ini pasti akan mengklik pengen tahu lebih banyak lagi karena mereka pintar bercerita. Saya pengen dengar mereka bercerita lebih banyak lagi, lebih panjang lagi. Teman-teman, kita harus belajar dari Penguin. Kita akan belajar membuat seperti mereka yang bikin buat. Mereka bikin bahasa Inggrisnya, kita bikin yang edisi Indonesia, yang edisi Canisiusnya ya. Tentu disesuaikan dengan konteks kita. Tapi sebagai tolok ukur, kita menengadahkan mata dan kepala kita ke Penguin. Oke, about us-nya bagus ya. Kita belum lihat yang lain-lainnya lah ya. Getting published, desainernya keren banget ya. Ini dibikin khusus loh untuk apa? Untuk website. Jadi ya, good good. Oke, prosedur menerbitkan buku di Penguin. What does a Jadi mereka bikin beberapa artikel. Kalau calon pengarang ingin tahu caranya ya klik artikelnya. What does the publisher do? Ngapain sih penerbit itu? Nah, maksudnya gitu seperti itu ya. What are editors looking for? Apa yang dicari oleh editor? Oh, ini berarti ini mengenai naskah, kriteria naskah, jenis-jenis naskah. Lalu mungkin dia bahasanya gimana, pola strukturnya, kalimatnya, kontennya, gaya bercerita. Pasti mereka cerita soal itulah. Tampaknya. Oke, nanti kita lihat ya salah satu artikel secara cepat saja. Getting an agent, mereka tidak menerima. Jadi kalau di penerbit-penerbit gede itu, nggak ada ceritanya itu pengarang dari anonim, dari antah berantah, mengirimkan naskah ke Penguin untuk diterbitkan. Nggak ada. Pasti diabaikan oleh editornya. Pasti diabaikan. Mungkin dibalas emailnya, tetapi pasti diabaikan. Mereka hanya mau terima naskah lewat agent, perwakilan. Agent lah, tentu ini orang-orang apa yang berkemampuan. Agent lah yang mungkin ini orang yang ngerti apa, yang ngerti publishing, yang ngerti sastra, yang ngerti bidangnya. Jadi agent inilah yang menjembatani. Pengarang, calon pengarang gaulnya sama agent. Mereka punya naskah tuh nawarnya ke agent. Nanti agent yang menyalurkannya. Penerbit nggak mau pusing ngurusin naskah-naskah peritilan-peritilan yang nggak jelas juntrungannya, yang kualitasnya jauh-jauh ya, ada yang bagus, ada yang buruk banget. Kan habis waktunya lah. Biarin itu agent yang apa yang mikirin. Penerbit tinggal terima bagusnya gitu ya. Oke, seperti itu. Bagus ya. Jadi halaman bukan hanya nomor-nomor satu diketik di atas kertas A4 dan seterusnya misalnya kayak gitu enggak. Tapi bikinin artikel kasih ilustrasi yang bagus sehingga orang pun mau membacanya dengan senang gitu ya. Mencerna informasi dengan senang itu kan jarang-jarang. Ini soal what are editors looking for, lihat ya. Lebarnya teks tuh kalau di laptop tidak panjang karena memang betul kalau teks terlalu lebar orang akan kehilangan arah. Udah. Kalau pendek lebih mudah dicerna, lebih mudah dikuasai oleh mata kita. Ya, itu caranya. Ada videonya ya dan teks panjang dibagi-bagi menjadi beberapa sub-sub judul dengan topik-topik yang sesuai. Bagus saya kira. How to find a literary agent. Dikasih solusinya juga. Kalau kamu tidak bisa mengirimkan naskah kepada kami, tapi begini loh caranya mencari agent. Bagus. Jadi simpatik saya kira ya. Ini simpatik. Mereka simpatik. Work with us. Oke. I think within the house we thrive on great teamwork. Oke. Ya. Penguin Random House itu apa? Mereka senang sekali. Mereka suka sekali apa bikin teamwork yang bagus dan berrelasi dengan banyak orang. Mereka antusias gitu ya. Oh, pengarang, karier, apalagi ini macam-macam tuh ya. Rights Information, Citizenship, Partnership, Student Design Award. Oke. Ya. Kadang-kadang ada anak-anak magang tuh. Nah, mereka diajak untuk mendesain juga. Lalu dikasih penghargaan. Latest Penguin Ventures. Oke. Kita tidak akan lihat lebih dalam,
teman-teman nanti sempatkan diri untuk melihat penguin.co.uk, lalu silakanlah teman-teman masuki semua ruangnya, dimasukin satu persatu dimasukin, dibaca. Besok-besok kita harus meniru ini ya. Oke, jadi kesimpulan saya begini. Jadi tadi sebelum ini kita sudah menengok rumah tetangga, obor, terus tetangga yang agak jauh sedikit, bentang, lalu tetangga yang lain, Mizan Store yang rumahnya lebih gede, lebih magrong-magrong, kita dibuat terperangah gitu ya. Dan sekarang ini Penguin itu saya seperti masuk ke dalam sebuah istana, bukan sekedar rumah. Desainernya luar biasa ini. Desainernya luar biasa. Editornya, content writernya yang menulis ini, copywriternya yang merumuskan judul-judulnya, itu luar biasa semua. Membuat kita terpukau, terpikat, tertarik gitu. Tertarik, pengen tahu. Kalau ada waktu bukankah kita ngerasa kalau ada waktu kita pengen lah ngeklik satu persatu lalu baca semuanya, membaca bukunya ya. Nah, itu hasil kerja keras mereka nih, hasil kerja keras desainernya, website programmernya, content writernya, editornya. Ini web ini pakai editor nih karena bahasanya bagus banget, terjaga, nggak ada salah ketik sama sekali tuh. Content writer, copywriter, editornya. Lihat apa yang kita lihat, kesan apa yang kita dapatkan? Kesan bahwa website Penguin ini dibikin oleh orang-orang dengan sepenuh hati. Mereka melakukannya dengan penuh cinta gitu. Orang-orang ini, editornya, content writernya, programmernya itu sangat mencintai diri mereka, sangat mencintai Penguin. Sedemikian cintanya mereka pada diri mereka, pada produk-produk mereka, sehingga mereka menampilkan diri mereka juga dengan sebaik mungkin. Karena mereka cinta, karena memang bagus kok ya, diri mereka tuh bagus. Mereka cintai dengan sepenuh hati. Mereka bikin dengan ide terbaik, dengan eksekusi terbaik juga. Luar biasa ini. Luar biasa. Kerasa nggak auranya oleh teman-teman? Meskipun ini ada di monitor, tapi kan kita ngerasa tuh. Jiwa kita bergetar melihat Melihat datang masuk ke dalam ke dalam rumahnya Penguin ini. Nyaman banget ya, sejuk, nyaman, ada anggur, ada cemilan, macam-macam. Kita senang dipuaskan di sini. Oke, kita akan tiru Penguin. Bisa atau enggak ya? Ya mungkin tidak bisa. Mereka juga pasti punya dana besar untuk mewujudkan mimpi mereka ya, sampai bisa punya rumah sebagus ini. Tapi perkembangan mereka, konsistensi mereka, persistensi mereka dalam menampilkan diri, menampilkan citra mereka, dalam menjaga citra mereka, itu perlu kita tiru. Nggak ada buku yang jelek di sini, Penguin. Bagus. Bagus ya.